Merapi Mountain, ya, brand ini cukup premium kalau saya bilang. Mereka banyak memproduksi tenda, kemudian carrier, flysheet dan lain-lain. Tapi saya sebenarnya ingin membahas spesifik di tendanya, khususnya tenda Merapi Mountain seri Cantik di 2. Nah, ini saya akan bahas dalam 2 part. Yang part pertama saya akan bahas bagaimana cara mendirikan tendanya. Yang part kedua nanti akan ada di video selanjutnya, yaitu saya akan review tendanya, bagaimana harganya, bagaimana speknya dan lain sebagainya. Akan ada di video selanjutnya. Oke. Nah, kali ini saya akan share bagaimana cara mendirikan tenda Merapi Mountain seri Cantik di 2. Tenda Merapi Mountain ini terbagi dalam beberapa komponen ya. Yang pertama itu ada frame 1 set, kemudian ada inner layer, kemudian ada outer layer, kemudian ada footprint juga, kemudian ada pasak dan ada guy rope atau guy line. Gampangnya tali lah, tali tenda kayak gitu ya. Nah, untuk pertama-tama ketika kalian pengen mendirikan tenda ini, kalian gelar dulu footprintnya. Kemudian setelah footprint digelar, kalian harus pasang pasak di tiap ujungnya ya, biar footprintnya itu nggak ketiup angin atau ketendang atau kayak gimana pun, biar nggak berubah lah posisinya ya kayak gitu. Kemudian setelah pasak itu ditancapkan ke tanah dan mengaitkan footprintnya, kemudian kalian gelar inner layer. Nah, inner layer ini kalau kalian yang belum tahu, itu inner layer itu bagian tendanya yang bagian dalam ya, yang ada jaring-jaringnya itu. Nah, itu adalah inner layer yang kemudian kalian harus pasang di atas footprint. Nah, kemudian setelah kalian taruh inner layer di atas footprint, kemudian pasak yang kalian pasang di footprint tadi, di tiap sudut dari footprint itu kalian cabut dulu, kemudian kalian pasangkan dengan inner layer biar saling berkaitan kayak gitu. Setelah dari keempat inner layer dan footprint itu saling terkait oleh pasak, kemudian tahap berikutnya yaitu kalian pasang frame. Frame itu yang bentuknya batangan ya. Frame itu bisa dibilang tulang dari tenda-tenda yang kalian akan pasang itu ya. Entah tendanya, entah apapun tendanya, pasti ada framenya. Sebelum kalian pasang framenya ke inner layer, kalian kaitkan juga ke footprintnya itu. Nah, itu kalian panjangkan dulu ya, framenya itu dipanjangkan dulu, kemudian jadi membentuk silang. Nah, setelah frame itu saling menyilang, kemudian pasangkan tiap ujung dari frame ke inner layer dan footprint biar semuanya itu saling keterkaitan.
Lalu setelah frame, inner layer, footprint, dan pasak saling keterkaitan, lalu tahap berikutnya adalah mengaitkan tali yang ada di bagian dari tengah inner layer. Itu ada tali. Nah, kalian ikatkan ke bagian yang nyambung di frame. Jadi frame itu kan menyilang. Nah, titik silangnya itu kalian ikat ya. Kalian ikat dengan tali yang ada di inner layer. Lalu setelah diikat, nah kalian tinggal klik aja tuh bagian-bagian yang akan menyambungkan dari inner layer ke frame tenda. Jadi kalian nggak repot sih masangnya. Kalian tinggal mengaitkan ya. Jadi kalau udah bunyi klik, ya gitu berarti udah terpasang. Pengaitnya ini udah ada di inner layer, kalian tinggal masang aja ke frame-nya. Jadi kalian sebenarnya nggak repot juga sih untuk masang tenda ini. Lalu setelah pengaitnya itu terpasang di frame, nah itu sebenarnya tendanya sudah setengah jadi nih, sudah bisa berdiri, cuman masih kurang pantas untuk digunakan karena bagian outernya itu belum terpasang, teman-teman. Lalu tahap selanjutnya adalah kalian memasang outer layer. Di outer layer ini kalian nggak usah bingung mana pintu depan mana pintu belakang, itu sama aja. Jadi di tenda Merapi Mountain seri cantik kedua ini pintunya itu ada dua, depan dan belakang. Entah itu mana yang depan, entah itu mana yang belakang. Tapi pintu tendanya ini punya dua tipe yang berbeda. Satu yang resletingnya di tengah, nanti model bukanya dari bawah ke atas lurus. Lalu pintu yang kedua itu miring. Nah, itu tinggal teman-teman sukanya bagian mana yang taruh di bagian depan dan bagian belakang. Jadi teman-teman bebas saja mau naruh pintu di depan yang mana, pintu belakang yang mana, itu bebas, terserah. Lalu setelah outer layer itu terpasang pada inner layer, yang harus kalian lakukan adalah mengaitkan tiap dari ujung outer layer pada inner layer. Jadi itu ada klik yang menyambungkan atau mengaitkan inner dan outer layer. Jadi kalian tinggal klik aja. Nanti kalau dirasa kurang kenceng, kalian bisa tarik tali kompresinya biar kenceng kayak gitu. Nah, setelah dari tiap sudut tali kompresinya ini mengencang ya, kemudian tahap berikutnya adalah kalian talikan bagian outer layer pada frame. Nah, ini kalau misalkan kalian nggak jeli, emang tali ini nggak ketemu sih teman-teman. Jadi tali itu berada di bagian frame, tapi sebenarnya tali ini dipasang kondisional, nggak harus kalian pasang dalam kondisi apapun, nggak, tapi kondisional. Kondisional itu dalam artian bisa jadi medan yang kalian hadapi saat itu adalah hujan dan badai, sehingga membuat tenda itu gampang terombang-ambing dan goyang kayak gitu. Nah, baru kalian boleh pasang tali yang ada di outer layer pada frame.
sekali lagi ya, itu opsional dan nggak harus. Jadi tergantung kondisi di lapangan seperti apa, baru kalian boleh pasang. Lalu setelah itu kalian pasang pasak yang ada di pintu. Nah, itu gunanya untuk lebih mengencangkan agar tendanya itu lebih terlihat kokoh. Nah, setelah pasak itu terpasang di bagian pintu, kalian boleh aja masang tali tenda. Tali tenda ini bisa dipasang di bagian yang sudah disediakan di bagian outer layer. Kalian bisa pasang dalam kondisi yang kondisional, entah itu dalam kondisi badai atau hujan, bebas ya. Kalau misalkan kalian dakinya di musim panas, sebenarnya nggak terlalu perlu untuk masang tali tenda ini. Nah, itu teman-teman cara singkat untuk mendirikan tenda Merapi Mountain seri Cantik 2. Kalau misalkan kalian punya ide apa untuk video yang ada di channel saya gitu, kalian bisa usul di kolom komentar gitu kan, nanti akan saya baca, kemudian akan saya review juga sebelum saya review. Ada nggak nih barangnya, bisa nggak nih saya melakukannya, nanti akan saya buat videonya untuk kalian, kayak gitu ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang suka video yang ada di channel saya, kalian bisa subscribe channel ini, di share sama teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat, dan salam ilmu. Bye bye.